Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Amar Rasid Faris Adinata. Pernah nggak sih kalian kayak buka media sosial itu berasa semua orang punya pendapat yang sama soal satu isu. Jadi seolah isu itu tuh satu-satunya kebenaran yang ada. Nah, hari ini saya mau bahas kenapa isu itu bisa terjadi. Nah, lewat materi ini yang saya pelajarin dari program Klik Literasi Tempo.co tentang media dan opini publik. Topik ini penting banget karena opini yang kita anggap pilihan sendiri itu ternyata banyak dibentuk oleh cara media yang menyajikan informasi dari isu apa yang diangkat. Nah, sampai bagaimana isu itu dibingkai buat kita. Yuk kita bedah bareng-bareng. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi dari Klik Literasi. Klik Literasi program literasi digital berkelanjutan dari Tempo mengajarkan bahwa media tidak sekadar melaporkan fakta, media juga ikut menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik dan bagaimana isu itu dimaknai. Ini bukan berarti media selalu punya niat buruk, tapi karena ruang pemberitaan itu terbatas, media otomatis harus memilih berita mana yang tayang di halaman depan, lalu judul mana yang dipakai, dan sudut pandang mana yang ditonjolkan. Program ini mendorong kita untuk lebih kritis sebelum percaya atau membagikan sebuah informasi. Cek dulu sumbernya, cek juga penyajiannya, dan jangan lupa berhenti hanya di judul. Kemudian poin B itu ada keterkaitan tentang teori dengan komunikasi massa. Nah, di poin ini tuh ada 3 konsep dalam komunikasi massa yang menjelaskan fenomena ini, dan menurutku ketiganya ini kayak satu paket yang saling menyambung. Nah, poin pertama itu ada agenda setting. Agenda setting itu media punya kekuatan menentukan isu mana yang penting untuk dibicarakan publik. Hanya dengan memilih apa yang diberitakan terus-menerus, media juga tidak selalu bisa mendikte apa yang harus kita pikirkan, tapi ia sangat berpengaruh dalam menentukan apa yang kita pikirkan. Kemudian ada framing. Framing itu cara media mengemas sebuah isu, memilih sudut pandang, kata, dan gambar tertentu, sehingga memengaruhi bagaimana kita menilai isu itu. Bukan hanya apa yang kita tahu, tapi bagaimana kita merasakannya. Judul yang berbeda untuk peristiwa yang sama saja bisa membuat kita bersimpati ke pihak yang berbeda pula. Kemudian ada echo chamber. Echo chamber itu akibat algoritma dan kecenderungan kita memilih informasi yang sesuai keyakinan sendiri atau selective exposure. Nah, kita jadi hanya terpapar sudut pandang yang sama berulang-ulang, sehingga opini pribadi terasa seperti opini mayoritas. Nah, lama-kelamaan itu kita lupa bahwa di luar gelembung kita ada banyak orang yang berpikir sangat berbeda. Kemudian ada analisis menurut pribadi. Menurut saya ketiga hal ini saling mengunci satu sama lain. Agenda setting menentukan apa yang kita lihat, framing itu menentukan bagaimana kita menilai, dan echo chamber membuat kita merasa penilaian itu benar. Nah, karena semua orang di lini masa kita terlihat setuju, ketiganya itu bekerja diam-diam, gak kelihatan, sehingga kita jarang sadar bahwa opini yang kita pegang itu sebenarnya hasil dari proses yang panjang, bukan murni hasil pemikiran kita sendiri. Nah, akibatnya itu viralitas informasi termasuk hoax bisa terjadi bukan karena informasinya yang akurat, tetapi karena informasi itu berhasil masuk ke pola-pola yang diangkat terus-menerus, atau agenda setting dikemas dengan cara yang memancing emosi atau framing, lalu disebarkan ulang oleh orang-orang yang memang sudah sependapat atau echo chamber. Nah, 3 hal itu tuh bikin sebuah klaim yang belum tentu benar terasa seperti fakta yang sudah disepakati oleh semua orang. Nah, di sini ada contoh kasus nyatanya. Contoh kasus nyatanya itu bisa kita lihat dari perbincangan media sosial menjelang pemilu atau pilkada. Nah, studi menunjukkan bahwa framing pemberitaan pada media yang berafiliasi politik dapat mengiring opini pendukung ke arah tertentu, sementara ruang diskusi di platform seperti Twitter atau X juga justru memperkuat polarisasi karena penggunaan cenderung berinteraksi dengan kelompok yang sepandangan.
Akibatnya itu, satu isu itu bisa terlihat sangat berbeda tergantung dari media atau lini masa mana kita membacanya. Padahal faktanya bisa jadi sama. Dua orang bisa membaca peristiwa yang identik, tapi karena media yang mereka ikuti berbeda, framingnya mereka bisa keluar dengan kesimpulan yang bertolak belakang, dan masing-masing merasa dirinya yang paling objektif. Nah, ini juga sejalan dengan temuan bahwa media sosial berperan besar dalam membentuk partisipasi dan sikap politik masyarakat termasuk pemilih muda. Lalu ada solusi dan rekomendasi. Nah, solusi dan rekomendasinya itu penting untuk membangun beberapa kebiasaan sederhana. Yang pertama itu ada bandingkan satu isu dari beberapa sumber media berbeda, bukan cuma dari satu lini masa atau satu akun favorit. Yang kedua itu ada sadari bahwa algoritma platform yang sengaja menyodorkan konten yang nyaman bagi kita supaya kita betah berlama-lama di aplikasi. Yang ketiga itu sesekali cari sudut pandang yang berbeda dari pandangan kita sendiri, bukan untuk berubah pikiran kita, tetapi untuk melihat gambar yang lebih lengkap. Nah, kebiasaan-kebiasaan kecil itu nggak butuh usaha besar, tapi kalau dilakukan terus-menerus bisa membuat kita jauh lebih tahan terhadap framing yang menyesatkan dan lebih sadar kapan kita sedang berada di echo chamber. Kemudian dari kesimpulan dari materi opini publik yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu sesuatu yang muncul begitu saja. Nah, yaitu dibentuk lewat framing, agenda setting, dan diperkuat oleh echo chamber. Nah, di media sosial kita, apa yang terasa seperti pendapat mayoritas bisa jadi cuma pendapat gelembung kita sendiri. Nah, pesan dari saya itu cukup sederhana. Jangan berhenti di satu sumber, dan jangan biarkan lini masa menentukan cara berpikir kita. Yuk, pengguna media yang kritis, cerdas, dan bertanggung jawab. Mulai dari diri kita sendiri, mulai dari sekarang. Sampai jumpa di konten literasi berikutnya. Bye-bye.